Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu terakhir mata kuliah BIM 1 kita akan menyelesaikan step terakhir yaitu atap. Oke, ini anggap saja gambar yang ada di gambar kerja saya di BIM ini sudah saya lengkapi floor, lalu jendela, dinding dan lain-lain untuk lantai 2 atau level 2. Oke, sekarang kita akan membuat atap. Kalau kita membuat atap, pastikan lagi kita kembali ke level 2. Kenapa? Karena level 2 itu adalah level terakhir sebelum kita bertemu konstruksi atap ya. Oke, kita klik lagi level 2-nya. Bisa kita lihat di sini. Roof plan. Boleh kalau misalkan tadinya inactive view-nya masih ada di bar, boleh diklik inactive views biar tidak berat kerja performanya ketika kita membuka Revit ya. Lalu kita lihat di sini di bagian properties ada yang namanya range base level. Ini masih non, kita ganti menjadi level 2 range base levelnya. Lalu top levelnya kita ganti ke roof. Oke, pastikan range base levelnya level 2, range top levelnya kita pilih roof. Lalu kita langsung ke tab architecture, terus ada bagian roof. Klik segitiga kecil. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ada roof by footprint, roof by extrusion, roof by face, dan kawan-kawannya. Ini mostly yang kita sering pilih adalah roof by footprint dan roof by extrusion. Kalau roof by footprint adalah atap yang digambar berdasarkan bentukan denahnya seperti apa, gitu. Nah, maka dari itu kita klik aja yang paling gampang dulu ya, roof by footprints. Nah, ini kita udah masuk ke mode create roof footprint. Oke, lalu kita misalkan di bagian properties, pilih aja misal ya, ini ada beberapa pilihan yang memang sudah disediakan template Revit-nya. Ada roof pitch 38 tile bla bla bla, roof flat 4 felt, roof generic bla 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 bla. Nah, misalkan kita mau ambil yang inilah ya, yang roof basic pitch, roof basic pitch 50 SS 220 inch bla 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 gitu ya. Setelah kita klik, nah pastikan base levelnya tadi udah ini roof ya. Base levelnya roof. Ya, terus di sini di atas ada define slope. Artinya slope ini adalah kita mendefinisikan bagian mana pada atap yang akan sisinya miring. Ya, jadi kita membuat kemiringan atap. Lalu di sini ada overhang. Overhang itu sebetulnya kayak lebihan ya. Jadi kita tidak semerta-merta batasnya itu di dinding lantai 2. Tapi kita kasih lebihan ya, misalkan di sini boleh kita isi 60 cm atau 600 mili ya. Boleh kita isi, boleh nanti kita isinya nanti aja ketika kita mau melebihkan atap overhangnya boleh. Seperti itu. Terus extend to wall core itu tidak usah dicentang, dibiarin aja ya kotak yang sebelah kanan ini. Setelah itu di bagian draw, klik rectangle ya. Rectangle ya. Lalu kita ambil endpoint dari titik terluar. Misalkan dari mana ya? Dari sini ya. Ini sampai ke bawah kanan sini. Kita sudah ketemu endpoint bawah kanan, kotaknya klik. Nah, ini kan nanti sudah terlihat ya magenta, artinya ini adalah batas-batas si atapnya. Oke. Oh, ternyata overhangnya nggak otomatis, kita nanti harus offset manual, nggak apa-apa. Setelah itu kita bisa escape 2 kali. Oke, nah di 4 sisi-sisi yang warnanya magenta ini, kita lihat, kita zoom, nah ini kan ada simbol segitiga, siku-siku lah ya. Ini adalah divine slope, yang menandakan 4 sisi tersebut ya, keempatnya ini memiliki kemiringan masing-masing gitu.
Coba misalkan klik garis, satu sisi garis yang magenta, klik. Nah, di sini ada terlihat angka 30 derajat. Jadi kemiringan si atap itu ditentukan 30 derajat. Boleh kalau misalkan teman-teman nanti mau ambil kemiringan derajat yang bukan 30 derajat, misalkan 45 dan kawan-kawannya gitu ya. Boleh aja. Nah, karena kita mau bikin atap yang sederhana dulu, misalkan atap pelana ya. Misalkan kita nanti mau coba 2 jenis atap lah ya kalau sempet. Misalkan atap pelana sama atap limasan. Kalau misalnya kita mau bikin atap pelana, maka kemiringan itu hanya akan ada pada 2 sisi aja dong, karena dia kan segitiga aja gitu ya. Maka pilihlah sisi yang tidak ingin ada kemiringannya, tidak ingin ada slope-nya. Misal sisi yang nggak mau kita kelihatan slope-nya adalah sisi yang ini dan ini, atas dan bawah gitu ya misalnya. Gimana cara kita menghilangkan slope atau simbol segitiga sama kaki ini, segitiga siku-siku ini, kita tinggal klik garisnya. Oh, ini udah keklik ya. Kita tinggal klik garisnya, terus di atas ini define slope-nya kita tidak centang atau uncheck. Nah, dia akan hilang. Terus lakukan hal yang sama pada sisi yang bawah. Ya, klik. Terus define slope-nya kita uncheck, klik. Nah, maka sisi atas sama bawah ya, itu tidak ada kemiringan lagi. Gitu ya. Oke. Setelah udah kemiringan kita punya di sisi kiri dan di sisi kanan. Derajat kemiringannya bisa kita edit langsung ya. Di teks di sininya bisa kita edit langsung atau di dimension slope-nya itu bisa kita edit di sini. Terserah, bebas. Mau di mana? Itu kalau misalkan nanti kalian mau ganti derajatnya, misalkan mau 45 derajat boleh. Gitu. Lalu kalau sudah kita checklist hijau atau finish mode-nya. Gitu. Nah. Oke. Kalau kita sudah klik centang hijau, bisa kita lihat di 3D-nya. Apakah sudah ada? Oh, sudah misalnya. Nah, seperti ini. Ini adalah atap pelana ya istilahnya. Jadi atap yang tidak ada sisi lain selain 2 sisi yang miring ini, yang ada slope-nya ini. Seperti itu. Ya. Terus misalkan ada lagi kalau kita mau bikin atap jenis lain selain pelana, misalkan atap limasan ya. Nih, kita bisa lihat di yang tadi. Gede ya, atap. Mana tadi atapnya? Kita bisa edit footprint. Nah, kita edit. Ini kita mau ganti ya, misalkan saya nggak mau pelana, saya mau limasan, boleh. Kita edit aja di edit boundary tadi. Edit footprint. Nanti kita akan kembali ke bagian magenta ini. Ya, yang kotak yang magenta ini. Nah, kita mau pakai atap limasan atau atap lainnya, berarti kita harus kalau misalnya kita mau ganti gitu ya, atapnya atap limasan, kita harus cari referensinya. Kalau limasan berarti kan semua sisi itu harus ada slope-nya, harus keempat-empatnya tuh harus ada kemiringannya. Makanya kita harus klik sisi-sisi yang belum ada slope-nya atau kemiringannya. Cek define slope-nya. Nah, kalau belum tercentang, maka kita harus centang. Oke, centang lagi, nanti dia akan ada lagi ya kemiringannya, terus yang bawah kita kembalikan lagi slope-nya atau kemiringannya, maka dia juga akan memiliki slope. Maka setelah ini dia akan punya kemiringan masing-masing. Gitu. Nah, misalkan
kita mau edit nih derajat slope-nya. Saya maunya beda-beda antara kemiringan kanan, kiri, atas, dan bawah. Bisa aja. Kita bisa edit derajat slope-nya. Misalkan kita sepakati di kanan dan kiri itu kita kemiringannya misalnya mau 25 derajat. Monggo. Misal ya, misal aja ini mah 25 derajat. Oke. Nanti dia akan ganti sendiri. Terus yang di sini juga 25 derajat. Atau di sini ya, 25 derajat ya. Nah, dia akan ganti sendiri. Terus yang atas dan bawah, misalkan kita mau ganti, misal mau 35 gitu ya, misalnya. 35. Sama yang sisi yang bawah juga 35 derajat. Misalkan. Oke. Kalau sudah, kita bisa cek gitu 3D-nya. Oh, sorry. Checklist hijau dulu, terus kita cek 3D-nya apakah sudah benar. Ternyata sudah gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini tadi nggak ada overhang-nya nih, masih nempel-nempel aja sama dinding gitu. Boleh, misalkan kita mau pakai overhang, kita back dulu ya ke yang level 2 tadi. Kita edit footprint, kita ke level 2. Nah, ini kita tinggal geser aja karena kita overhang itu kan sebetulnya lebihan ya. Lebihan agar misalkan nanti air hujan jatuh tuh nggak terlalu ngerembes gitu ke lantai, bahasa gampangnya gitu. Nah, kita mau menggeser si atap ini lebih panjang atau lebih luar dari batas dinding, misalnya 600 mili gitu ya. Ya kita bisa move aja. Move, kita lihat di modify itu ada tanda kayak gini ya, atau MV, shortcutnya. Bisa kita move ini sejauh 600 mm. Oke, kalau sudah enter. Terus yang mana lagi yang bisa kita move? Yang kita bisa move itu yang di sini juga nih. Di bagian atas kita move sepanjang juga 600 mm. Enter. Nah, dia akan lebih panjang gitu ya istilahnya ya. Batasannya tuh lebih panjang. Gitu. Nah, ketika sudah kita sorry. Kita drag dulu ya. Ini juga. Karena dia harus close boundary. Jangan lupa. Nah, ini bisa kita manual aja, kita drag. Kita extend ya maksudnya ya. Nah, checklist. Kita bisa lihat 3D-nya. Nah, dia akan lebih lebih jauh lagi gitu. Lebih jauh lagi. Tuh. Nah, ini karena saya kemarin tidak membuat ceiling ya, jadi ini seakan-akan kayak bolong gitu ya. Nanti kalian silakan buat ceiling. Saya hanya kemarin menambahkan pintu dan jendela. Ini juga jendelanya sepertinya agak terlalu tinggi ya. Ini bisa seal height-nya kita turunin misalkan jadi 700 biar nggak terlalu ketinggian. Ini juga sama 700. Ini juga 700. Oke. Ini berapa? Oh, ini 900. Seal height kita turunin semua jadi 700 ya. Terserah teman-teman, kalau misalkan mau 600 pun boleh. Ya, mau 700 pun boleh, 900 juga boleh, nggak apa-apa. Ya, seperti ini. Jadi kalau ini adalah kita menggunakan atap jenis limasan. Seperti itu. Nah, terus ini misalnya ya, kita mau membuat setelah ini ya, kalau sudah kita bikin atap itu kan bukan berarti udah selesai gitu aja ya. Dia tuh ada yang namanya lisplang. Ya.
ada juga yang namanya gutter atau talang air. Nah, kita bikin list plan yang sama, itu di bagian roof juga, di tab arsitektur, terus klik roof segitiga kecilnya. Nah, list plan itu adalah fascia. Nih, fascia. Roof, titik 2 fascia. Kita klik, arahkan kursor kita ke sisi atap yang garisnya tuh warna biru gitu ya. Nah, ini misalnya ini ya. Klik. Terus ini klik. Nah, ini adalah list plan. Gitu. Terus setelah list plan, kita mau bikin talang air gitu misalnya. Kita bikin talang air itu bisa di arsitektur tab, tetap di roof, terus paling bawah itu ada roof titik 2 gutter. Nah, ini adalah talang air. Arahkan kursor kita ke arah kemiringan atapnya gitu. Misalnya di sini ya. Nah, terus sama di sini. Set. Nah, ini adalah talang air. Gitu. Kalau sudah, escape 2 kali atau modify. Seperti itu. Kalau misalkan mau ganti atap, boleh. Misalkan saya mau lebih suka yang agak simple gitu. Saya pengen atapnya adalah atap pelana lagi lah gitu misalkan. Berarti kan di sini harus diganti ya. Define slope-nya harus di-uncheck atas dan bawah. Oke, coba kita lihat. Oh, dia nggak bisa ada gutternya. Oke. Berarti di sini kita balikin lagi lah, harus ada define slope-nya ya. Nah, kita kasih hilang dulu si gutternya. Delete dulu. Nah, misalkan saya mau ngilangin si ini ya, atas dan bawah saya hilangin slope-nya atau kemiringannya. Terus, nah kan seperti ini ya. Nah, ini kan ada pertanyaan, kenapa kalau misalkan rumah yang seperti ini tuh nanti dia kayak bolong gitu ya ininya. Jadi nggak ketemu antara dinding sama atapnya. Sebetulnya bisa aja kita bikin si dinding itu mengikuti tinggi atap. Gitu. Caranya kita bisa lihat di area, nah kita klik dinding dulu, misalkan yang ini ya. Nah, di sini ada yang namanya attach top or base. Jadi attach top slash base. Ini artinya dia mau ngikutin kemana nih, ke bawah apa ke atas. Nah, karena kita itu elemen yang kita mau ikuti adalah atap, berarti ketika kita klik di sini attach wall-nya itu kita top, karena si atap itu ada di topnya si dinding ini kan. Oke. Ketika kita udah cek topnya, oke, jangan lupa attach wall-nya itu ada tadi nanti pilihannya top sama base. Jangan lupa diklik topnya, bukan base-nya ya. Klik topnya. Selain itu kita juga harus tahu nih, elemen yang mau dituju apa? Atap, karena mau kita samain, mau kita ketemuin nih ya, si dinding sama atap, berarti yang kita mau jadiin rujukan referensi adalah atap. Maka setelah kita pilih attach wall-nya top, terus kita klik atapnya. Nah, nanti dia akan nyambung sendiri. Gitu. Sama, misalkan ini. Attach top, ke atas. Nah, ini karena ada dinding juga di sini ya. Top base. Pilih top, jangan lupa terus klik atapnya. Sama ini juga. Ya. Attach top or base, pilih top, klik atasnya. Nah, ini juga jangan lupa. Klik atap. Itu. Ya, nanti akan kayak gini dia.
Sebetulnya ini bisa kalau mau cepat, kalian bisa kayak copy gitu ya. Ini. Hold CTRL-nya. Jadi, nah, sorry. Kita select lagi menggunakan CTRL, terus kita select. Setelah itu bisa baru klik attach top or base, pastikan dipilih top, terus kita klik atapnya. Jadi dia akan nyambung secara bersamaan. Gitu ya. Oke? Itu untuk siapa tahu yang nanti akan bertanya. Kalau nanti saya bolong gimana nih pakai atap pelana? Kalau atap limasan kan nggak mungkin bolong ya karena dia ditutup gitu. Dia kayak amplop, sisinya ada 4. Oke, jangan lupa di save. Siapa tahu nanti lupa gitu ya, sayang-sayang udah sejauh ini. Oke, setelah kita bikin atap, oh tadi coba kita bikin list plank ya. Ini tadi list planknya udah ya, sebelah kanan. Terus saya pengen ada lagi list plank karena saya ganti atap dari limasan ke pelana. Pengen bikin lagi list plank untuk si atap pelana ini yang di depan gitu misalnya ya. Bisa nggak ya coba? Arsitektur, roof, terus fascia, apakah bisa? Oh, bisa. Nah, ini list planknya dilihat dulu. Arsitektur, roof, fascia. Terus setelah itu kita escape 2 kali, mau tambahin pakai gutter. Sorry, bukan floor, tapi roof. Gutter, terus kita ambil di kemiringan. Nggak mungkin di sini kan? Karena air nanti nggak akan jatuh di sini, tapi di sini. Nah, sorry, tadi masih pasti. Nah, ini. Ini adalah talang air. Talang air hanya bisa kita tujukan kepada gambar atap yang memiliki kemiringan. Jadi kita nggak bisa masang di sini nih, karena air nggak akan turun dari sini, tapi di atap yang memiliki kemiringan. Kalau sudah tinggal escape 2 kali. Selesai di atap. Oke, nah, oh ya sebelum kita akhiri, saya juga ingin memberikan ilmu sedikit tentang identifikasi room gitu ya, atau create annotation and tagging. Atau misalkan bisa juga kita ada mungkin yang bertanya misalnya di level 1 gitu ya, atau di level 2 lah boleh. Nah ini kan nanti akan ada furnitur nih ya misalnya. Misalkan nanti kayak reference kalian ada sofa, ada tempat tidur dan lain-lain. Kalau di sini kan mungkin hanya ada si monoblok atau WC ya sama keran-keran. Nah caranya plumbing fixture itu kayak gimana? Ini maksudnya dalam konteks bukan pemipaan ya. Kalau pemipaan itu ada khusus lagi namanya MEP. Tapi ini lebih kayak furniturnya aja, kayak misalkan kita mau insert family si toilet gitu atau kamar mandi ada toiletnya, WC-nya. Nah, itu kita mau load family si toiletnya. Gitu. Misalnya ya di lantai 1 dulu misalnya nih ya. Dari lantai 1 ini ada yang namanya toilet, ada yang namanya wastafel. Nah, itu bisa kita mau load family-nya kita menuju insert. Ya, di insert itu ada load family. Nah, load family ini ada di bagian ke atas ya. Ini kan si Revit itu adanya di Autodesk bagian C, program data, Autodesk, Revit 2025 dan lain-lain. Nah, ini ada di US. Nah, klik aja US-nya. Kita cari yang namanya plumbing misalnya, plumbing. Nah, plumbing folder. Di sini ada architectural sama MEP. Nah, kita ambil aja architecturalnya, terus di sini ada pilihan lagi equipment atau fixtures. Kita pilih fixtures misalnya.
Nah, ada lagi nih, kamu mau nge-load apa gitu, mau menghadirkan apa, misalkan toilet. Toilet itu adanya di, apa ya, water closet misalnya ya. Nah, ini kan ada beberapa pilihan ya, ada yang 2D, ada yang 3D. Pastikan kita pilih yang 3D-nya, terus kita open. Oh, yang ini aja ya, yang ini. Yang paling akhir, toilet domestic 3D. Kita klik, terus kita open. Nah, ini kan belum muncul apa-apa ya. Artinya kita baru nge-load family bawaan Revit itu ke punya kita gitu, ke folder kerja kita. Nah, gimana cara manggilnya atau cara keluarin toilet domestik yang tadi udah kita pilih dan open? Caranya kita ke Architecture tab, terus ke yang namanya komponen yang sebelah window ya, komponen. Kita klik. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada place a component, ada model in place. Kita pilih yang place a component. Nah, ini ada kan toilet domestik kita tadi yang udah kita ambil dari family, udah muncul. Baru deh. Nah, kita taruh aja. Kalau terbalik kita tinggal space. Nah, selesai. Terus misalkan dia ada 2 toilet, misalkan oh yang di sini bukan toilet duduk ya misalnya. Atau ya nggak apa-apa lah toilet duduk kita paksain di sini. Sebenarnya ada juga kalau toilet jongkok. Cuma kalau toilet jongkok mungkin agak kita harus effort cari lagi gitu. Seperti itu. Ya kalau udah escape 2 kali, terus nanti kalian lakukan juga misalkan di level 2, nanti misalkan di DNA reference kalian ada sofa, meja makan, kitchen set, guling, bantal, lemari, kasur, dan lain-lain. Silahkan dicari aja di load family. Kalau tidak ada, harus bikin family-nya sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita percepat aja, saya mau jelaskan yang namanya create annotation and tagging. Maksudnya kita mau membuat anotasi ya. Keterangan-keterangan kalau di gambar SPA itu pasti akan ada disuruh mana keterangan ruangannya gitu. Plus minusnya berapa elevasinya. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita ada yang namanya annotate ya. Misalkan di level 1 dulu ya. Ada yang namanya annotate atau anotasi. Nah, di anotasi ini ada yang namanya align. Ini kan align itu kan pilihannya banyak ya. Ada di linear dimension style yang 2 mm, 2,5 mm Arial, 1,8 dan lain-lain. Ya udah kita ikutin dulu aja yang 2,5 mm Arial misalnya. Ya, kalau sudah kita bisa edit type dulu. Nah, di sini kita bisa nentuin atau kustomisasi nih. Di sini kita bisa custom mau garis misalkan jenisnya apa, garisnya continuous atau menerus, atau misalkan kalian mau dash atau total gitu ya, kayak strip-strip putus-putus ya dan lain-lain. Kalau misalkan udah sesuai ya, ini bisa di okein aja, cepet-cepet aja ya. Nah, caranya misalkan ini kita bikin dimensi dulu ya misalnya. Misalnya ya. Nah ini kan karena dimensinya itu udah dari reference CAD-nya, kita mau bikin lagi nih di Revit-nya, kita belum punya dimensi. Caranya kita klik masing-masing grid. Nah ini juga fungsi dari kita punya grid di awal, kita jadi bisa punya apa ya, punya patokan kalau kita mau memberikan dimensi ruang. Kita klik grid ini ke sini. Klik. Nah, terus di sini juga bisa klik lagi. Di sini juga bisa klik lagi. Mau di atas, mau di sini boleh. Gitu. Kalau sudah bisa klik sembarang. Ya, ini adalah anotasi. Tuh, lakukan nanti di sini juga ya. Sini klik aja setiap si gridnya. Oke, dah. Kita sudah memiliki dimensi. Kalau sudah memiliki dimensi bisa kita escape 2 kali. Itu ya. Terus apa lagi ya? Misalkan tagging. Gimana tagging? Kita mau memberikan tag atau memberikan nama ruangan gitu. Misalnya. Atau kita mau kasih teks sendiri. Gitu.
perlu di-hide dulu nih ya, kalau misalkan kita mau kasih teks sendiri, kita harus hide dulu nih, karena kan bacaan ruang tidur utama, ruang tamu, depan teras, dan lain-lain itu kan bawaan dari cat reference ya. Jadi kita harus hide dulu dengan cara ke sini, ke visibility graphic, kita edit, atau kalau mau cepatnya kita bisa klik di keyboard kita VV, shortcutnya. Nah di VV ini, karena si cat reference itu adalah imported dari luar ke Revit, maka dia akan ada di kategori imported categories. Terus kita mau uncheck si lantai 01 dan lantai 02-nya, terus kita oke-kan. Nah, dia akan hilang sendiri tuh keterangan-keterangannya. Setelah itu kita bisa langsung anotasi, bagian anotasi di sini, terus ada yang namanya teks. Yang simbolnya A atau shortcutnya TX. Ya, kita klik dan tulis sendiri nih teksnya. Misalkan tadi ruang tidur utama. Nah, ruang tidur utama atau misalkan dapur atau misalkan ruang keluarga gitu ya. Kalau udah klik aja di sembarang gitu. Kalau sudah escape 2 kali. Nah ini kan masih nggak beres ya, maksudnya masih belum kita pindahin. Ini bisa tinggal kita pindahin ke sini. Nah di sini kan ketika klik teksnya itu ada simbol move ya di ujung kiri atas teksnya. Nah itu tinggal kita move aja. Mana di sini boleh, di atas boleh, agak ke kirian juga boleh. Gitu. Kalau sudah escape 2 kali. Lakukan hal yang sama kepada ruangan lainnya. Ini nanti supaya ketika kamu mau print gambar 2 dimensinya itu sudah bisa ada keterangannya gitu ya. Gitu. Besar kecilnya juga kita bisa atur ya, teman-teman. Besar kecilnya kita bisa atur. Misalnya mau lebih kecil lagi, bisa kita mau lebih besar lagi tergantung, tapi karena tadi kita itu sudah pilih yang teks 2,5 mm Arial, maka dari itu kita besarnya 2,5 mm. Tapi kalau misalkan mau lebih kecil lagi, seperti biasa kamu harus duplicate dan edit type ya. Itu. Kalau misalkan ingin teksnya ada leadernya gitu, atau misalkan ada penunjuknya. Nah, di sini ada nih leader. Tuh contohnya misalkan di sini. Tuh, ini misalkan dinding, ini misalkan pintu. Terus ada lagi misalkan ini apa? Kalau kamu mau menunjukkan, boleh. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Sorry. Gitu ya. Remove reader dulu. Oke, lakukan hal yang sama di ruangan-ruangan lain. Setelah itu, identifikasi room atau identity room. Kita bisa memberikan identitas roomnya tuh apa, ya. Misalnya, architecture di sini ada yang namanya, di tab architecture itu ada yang namanya room. Nah, di sini ya. Atau shortcutnya RM. Kita klik. Di sini ada pilihan room sama recenter reference. Gitu. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih, harus punya sense dulu apakah room ini sudah boundary-nya tuh udah proper gitu. Dan sudah tercentang. Misalnya ketika ini masih enclosed ya. Di sini kita harus lihat nah. Oke, coba sebentar. Kita klik dulu di dindingnya sini, di roomnya apakah dia sudah room boundingnya belum dicentang, makanya tadi tidak identify ya. Kita harus centang dulu. Coba kita ulang lagi ke room. Ini Mbak bisa ya. Room not enclosed. Kenapa tidak enclosed? Coba saya lihat dulu. Ada centang kok. Room boundary-nya udah ada.
Tapi belum bisa ya. Dia belum membaca kalau roomnya itu sudah terboundary. Delete dulu aja. Apa ini juga sudah. Gimana ya? Room bondingnya itu harusnya semuanya udah tercentang. Coba ya kita pastikan masing-masing dinding yang membentuk ruang tidur utama, room bondingnya kita centang. Kita centang juga. Kita centang juga. Ini juga kita centang. Oh, kalau ini enggak ya? Oh, salah. Saya malah select si pintunya. Oke, kita centang. Apakah setelah ini masih tidak bisa juga kah nge-tag room? Nah, bisa. Jadi, teman-teman pastikan mau saya kemanapun, ya, selama saya itu kursornya ada di dalam ruang tidur utama ini, dia pasti akan nge-lock gitu ya. Karena tadi saya sudah batasin dinding-dinding yang membentuk ruang tidur utama itu di mana aja gitu ya. Maka dia udah bisa lihat nih, udah bisa ngitung sendiri bahwa room ini adalah 16 meter persegi luasnya. Misalkan kita klik di sini, ya, ini room yang pertama misalnya ya. Terus misalkan mana lagi yang, oh ini yang lain belum enclose juga nih. Kita harus punya semua room itu close gitu ya. Misalkan di sini kita room boundingnya harus ada, di sini udah dicentang dulu ya room boundingnya. Ini room boundingnya juga centang. Ini adakah? Nah, ini sudah. Terus misalnya ini juga, ini belum. Ya kita satu-satu lah ya. Kalian cek dulu ya, apakah roomnya itu sudah terbaca sebagai room bounding. Jadi ada batasan di mana dia itu punya ininya sendiri gitu ya, batasan sendiri. Terus ini boleh juga, ini udah, ini oke misalnya ya. Ini saya rasa sudah semua saya cek room boundingnya. Setelah itu coba saya mau tag room lagi. Nah, sudah ada tuh ya. Bisa. Jadi dia tuh udah bisa ngebaca masing-masing ruangan tuh berapa. Berapa meter persegi gitu ya ruangannya. Nah, ini bahkan ya toilet juga bisa dia baca. Coba kita escape 2 kali dulu. Nah, jadi dia tuh udah punya perhitungan sendiri ya. Si kamar mandi di dalam ruang tidur utama berapa meter persegi? Oh ternyata 4 meter persegi. Jadi kita nggak perlu tanya-tanya lagi, ukur-ukur lagi secara secara manual gitu ya. Kayak gitu. Ini juga bisa nih ubah jenis anotasinya juga. Caranya itu ini kan terlalu banyak ya, ada nggak ya? Name and number. Oh tapi nggak ada ininya ya. Name only, number with metric areas. Nah, jadi nggak perlu ada square feet ya. Kayaknya terlalu ini. Pilih aja name underscore number underscore with metric area. Nah, ini. Klik lagi di tempat lain juga. Ini juga. Biar sama lah ya. Nah, terus ada yang bertanya, ini kan namanya masih room-room doang nih. Bisa nggak diganti sesuai dengan fungsi ruangan? Bisa. Jadi bisa aja sesuai keinginan ya, namanya bisa di rename.
Jadi klik aja di sini misalkan di sini klik. Nah, di sini kan bisa nih langsung ruang tidur utama. Ini jadi double ya karena tadi saya udah tagging. Oke. Nah, ada lagi. Terus ini misalkan di sini namanya kamar mandi atau WC. Ya. Terus misalkan di sini tadi apa ya? Ini ruang tamu ya. Ruang tamu. Terus misalnya di sini adalah apa ini ya? Coba ya. Ini adalah ini toko sembako, koridor, gudang barang, sama dapur. Oke. Coba. Di sini toko sembako gitu ya misalnya. Toko sembako. Ini KMWC juga. Di sini koridor dapur ya, koridor dapur. Bisa di move ya. Nanti. Terus ini adalah gudang barang, misal. Oke, gitu aja. Nah, ini misalkan kita tag gitu ya. Gitu. Nah, ada yang namanya color fill legend gitu. Nanti kita juga bisa memberikan legend untuk denah-denah berdasarkan ruang. Jadi warnanya beda-beda, tapi nanti itulah ya. Nah, sementara ini aja dulu, terus step terakhir saya ingin memberikan rendering. Artinya render di sini disclaimer dulu, belum kayak misalkan pakai D5, bukan kayak di V-Ray, Lumion dan lain-lain ya. Artinya di sini memang dia hanya mempercantik aja tampilan di Revit. Gitu. Jadi nggak terlalu kartun lah istilahnya. Ya. Jadi misalkan kita bisa ada yang namanya di lantai 1 misalnya ya. Di sini kan ada view. Nah, di view ini dia ada kamera. Terus kita klik kameranya, terus kita taruh aja positioning kameranya di mana. Misalkan di sini. Ini adalah titik scene atau titik di mana kita mau ngelihat nanti renderan kita secara 3 dimensi atau perspektif eksterior. Kita klik, nah terus nanti akan muncul 3 garis warna biru. Ini adalah, tarik aja ke belakang. Ini adalah scope kita mau kelihatannya tuh di mana gitu ya. Sampai mana kita kelihatan. Gitu. Atau nah ini dijauhin aja sejauh mungkin, misalkan di sini gitu. Nah, ini bisa diubah lagi kalau misalkan terlalu motong, kita geser aja nih bubble-bubble biru sekeinginan kita tuh sampai mana. Nah, apakah ini udah di render? Belum. Ini kayak menentukan scene-nya aja ya kalau di SketchUp. Gitu. Nah, kalau udah ke sini dia akan muncul, kita akan lihat bagaimana dia itu kita stylekan gitu ya. Gitu. Nah, ini setelah kita udah tarik-tarik, nah misalkan saya mau lebih bawahnya lebih kelihatan, monggo aja. Nah, ini kan namanya 3D view 1 ya. Jangan lupa kita hide dulu di VV. Tadi saya udah hide belum ya? Saya belum hide. Biar nanti, nah, cat-nya yang tadi udah hilang ya, udah ke hide gitu. Nah, ini agar stylenya tidak black and white aja, kita bisa ubah detail ke fine. Ya, terus kita juga bisa visual stylenya kita ke hidden line. Nah, terus kita bisa nyalahin shadow nih ya. Shadow nih, shadownya tuh harus, jadi kita kayak tahu nih di sini. Kalau ada di siang hari, jam sekian nih pasti akan ada shadownya. Jadi ada bohlam kecil ya di sebelah sun path, di sebelah
detail level sama visual style ini bisa kita klik dan unklik aja. Nah, kalau mau di off kayak gini, dinyalain kayak gini. Gitu. Jadi ini bisa kita mainkan juga ya. Shadow-nya di bagian visual style ada graphic display option. Nah, di sini akan ada dialog box yang akan kita bisa atur-atur nih ya. Misalkan dicek ya, misalnya smooth line-nya kita cek gitu. Smooth lines with anti-aliasing. Terus shadow-nya misalnya kita klik show ambient shadow gitu. Misalnya gitu. Terus misalkan lagi apa misalkan kalian mau mainin lightingnya atau sketchy lines dan lain-lain boleh. Kalau sudah tinggal klik apply. Ini agak lama sedikit ya. Nah kayak gini, kayak ada dip-nya gitu ya. Nah, ini adalah shadow-nya gitu. Nah terus misalkan saya mau bikin background-nya itu bisa juga di visual style juga masih di kotak gitu ya. Terus ada graphic display option. Di sini ada background. Nah, ada pilihannya, ada non-sky, gradient image, atau kalian misalkan mau punya background yang berdasarkan foto kalian punya gitu ya. Bisa di-upload di sini. Kalau misalkan saya mau pakai sky aja. Ya, kalau misalkan udah pakai sky, kita play, ada nggak? Muncul nggak sky-nya? Nah, kayak gini. Ini misalkan kayak agak-agak malam gitu ya. Boleh. Oke. Jadi kita juga bisa ubah-ubah visual style biar lebih oke. Misalkan di sini visual style-nya pengennya realistik. Nah, realistik itu kayak yang paling real aja gitu. Jadi nggak terlalu kartun. Tapi dia akan agak lama. Soalnya dia akan nge-loading gitu. Nah, dia akan loading sebentar. Kita lihat realistiknya seperti apa. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah realistik seperti ini, misalkan saya nggak mau pakai yang realistik, kita pakai wireframe dulu aja. Sorry, pakai hidden line dulu, biar nggak terlalu berat gitu ya. Setelah itu kita mau render, rendernya tuh bagian mana sih? Kita bisa ke view lagi, terus ada yang namanya teko nih ya, simbolnya teko, tulisannya render, atau RR ya. Terus kita bisa klik. Nah, di sini ada check region, jadi area rendernya tuh mau di mana gitu ya. Area rendernya tuh mau di mana, sesuaikan misalkan sama rumah atau objek yang setelah kalian desain, kita sesuaikan. Kalau udah bisa adjust sesuai keinginan gitu ya. Misalkan sky-nya ada few clouds, ada no clouds, ada yang mau cloudy dan lain-lain itu bisa. Terus adjust exposure juga bisa gitu. Ya, jadi sesuai keinginan kita klik aja geser-geser bubble di kotak merah tadi. Kalau udah jadi biru nanti kotaknya ya. Kalau sudah klik sembarang aja dimanapun, balikin lagi dia warnanya ke kotak merah. Kalau udah, misalkan di sini kita mau ngelihat skemanya tadi udah ya, sun settingnya misalkan di sini mau yang lighting, multi day, single day, still dan lain-lain. Sun setting, terus image-nya, adjust exposure dan lain-lain bisa. Ya, jadi boleh sesuai kitanya punya aja gitu. Terus settingnya misalkan saya mau medium gitu ya, makin kita tinggi pilih settingannya, misalkan best, nah itu akan lebih berat lagi. Jadi kita untuk contoh aja kita pilih medium, kalau udah tinggal klik rendernya. Atau, kita lihat dulu di sini, kalau misalkan kita mau ngeprint, nah ini berapa dpi, saya rasa cukup 150 dulu ya. Dan lain-lain, sun only, oke. Eksteriornya bisa kita sun only dulu, terus backgroundnya sky-nya apa lagi ya? Kalau udah ya udah coba kita tes klik render di ujung kiri atas. Kita tunggu beberapa saat.
Oke, dia akan berproses. Nah, kayak gini. Dan dia juga bisa langsung ekspor ya. Ekspor ke PNG atau JPEG. Misalkan kita mau kasih nama eksterior. Terus nanti ya taruh aja dimanapun misalnya secara PNG bisa. Atau kita mau masukin renderan kita to project browser, tinggal kita klik save to project, nanti dia akan ada di bar project browser sebelah kanan. Misalkan tadi saya namanya eksterior ya. Terus oke. Nah, dia akan nambah nih rendering. Nah, ada nih eksterior. Jadi nggak akan kemana-mana. Gitu ya. Terus di tab view kita juga bisa misalnya kita tidak mau dia bergerak, jadi kita lock gitu ya. Kita unlock 3D view-nya, kita bisa di bagian, nah unlock 3D view, terus di sini ada save orientation and lock view, bisa kita klik. Oh ya, ini di close dulu, sorry. Ini ya, di klik save orientation and lock view. Nah, jadi dia nggak akan geser-geser kemana-mana. Ya, dia juga bisa kita rename 3D view satunya itu ke misalnya eksterior. Oh, save project dulu, dia minta save project. Oke, kita bisa rename ya. Rename di sini. Dah. Oke, sekian dari materi atap. Silahkan diteruskan untuk materi atau ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.